Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku akan menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandahnya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang dalam hidup dan pergaulan kita, jika seseorang berkata kasar, menyinggung, dan menyakitkan, kita katakan bahwa tapi hatinya baik. Alasan ini hanya berusaha untuk membenarkan apa yang salah. Dalam Injil hari ini, Yesus memberitahu kita bahwa tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Karena setiap pohon pasti dikenal dari buahnya. Di sini Yesus mau menjelaskan bahwa sifat seseorang yang ada di dalam hatinya akan nampak keluar melalui perkataan dan sikapnya. Artinya, orang yang baik akan selalu melakukan hal-hal yang baik karena pada dasarnya hatinya baik. Sedangkan orang jahat akan selalu melakukan hal-hal jahat karena hatinya jahat, hatinya busuk. Yang namanya orang baik, perkataan dan sikapnya pasti selalu menyenangkan. Dan yang namanya orang jahat, perkataan dan sikapnya pasti selalu menyakitkan. Yesus memberitahu kita bahwa apa yang kita katakan dan lakukan itulah yang dapat menggambarkan keadaan hati kita. Karena hati adalah cermin hidup kita. Apa yang tersimpan di dalam hati akan terpancar keluar dengan sendirinya. Ketika kita mengisi perbendaharaan hati dengan kasih, sukacita, dan kemurahan, maka kehidupan kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, apabila di dalam hati tersimpan iri hati, amarah, serta kebencian, maka kehidupan kita justru akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika pohon dikenal dari buahnya, maka manusia dikenal dari perbuatannya. Setiap perbuatan manusia tidak lain merupakan tampilan dari apa yang tersimpan di dalam hatinya. Yesus meminta kita untuk menjaga hati kita agar tetap memuliakan Tuhan. Karena jika hati kita baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Dan jika hati kita rusak,
maka seluruh tubuh kita akan rusak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin saja setiap saat kita berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, tapi sesungguhnya hati kita jauh dari Yesus. Itu berarti kita sama sekali tidak punya hati untuk Yesus. Mungkin saja mulut kita menyebut nama Tuhan setiap waktu, tapi kita tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Walaupun kita melakukannya, tapi bukan dari hati kita. Yesus ingin kita menjadi pengikutnya yang setia mendengarkan ajarannya, meresapkannya dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita. Yesus ingin kita menjadi orang yang mendasarkan hidup kita hanya pada sabdanya dan bukan pada hal lain. Kita diminta untuk bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku atau pelaksana sabda Tuhan. Hidup kita juga mesti dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu bersandar pada sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Melaksanakan sabda Tuhan itulah yang menjadikan rumah kehidupan kita kokoh, teguh berdiri, tidak mudah goyah oleh aneka macam badai kehidupan. Marilah kita berusaha untuk senantiasa mendasarkan hidup kita pada sabda Tuhan. Marilah kita membangkitkan semangat membaca kitab suci dan melaksanakan apa yang Kristus ajarkan di dalam hidup kita. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita menjadi pribadi yang selalu mencintai sabda Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.